Yerusalem adalah salah satu kota tertua di dunia dengan sejarah yang penuh gejolak dan panjang, ditandai oleh serangkaian perebutan kekuasaan dari berbagai bangsa dan kerajaan. Kota ini memiliki signifikansi penting dalam 3 agama besar dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam, yang menjadikannya pusat dari konflik politik, agama, dan budaya selama ribuan tahun. Berikut ini adalah sejarah perebutan Yerusalem dari masa kuno hingga zaman modern. Pertama, zaman Kanaan, sekitar 3000 sebelum Masehi. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa Yerusalem pertama kali dihuni sekitar 3000 sebelum Masehi di zaman Kanaan. Kota ini dikenal dengan nama Urusalim atau Rusalimum, yang berarti Yayasan Dewa Shalem, yang didedikasikan untuk Dewa Kanaan. Lokasi Yerusalem yang strategis di bukit-bukit Yudea membuatnya menjadi kota penting dalam perdagangan dan militer. Dalam teks-teks Mesir kuno, Yerusalem disebutkan sebagai kota-kota yang berhubungan dengan Mesir selama dinasti Kanaan sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Kedua, penaklukan oleh Raja Daud dan pendirian kerajaan Israel 1000 sebelum Masehi. Pada sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, Raja Daud dari suku Yehuda menaklukkan Yerusalem yang saat itu dikuasai oleh suku Yebus. Menurut kitab suci Yahudi, Raja Daud kemudian menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan Israel yang bersatu. Kota ini mendapatkan makna keagamaan penting setelah Daud membawa tabut perjanjian, yang diyakini mengandung hukum Tuhan. Sekitar tahun 960 sebelum Masehi, yang menjadi pusat ibadah Yahudi. Ini menandai awal dari peran Yerusalem sebagai pusat keagamaan yang sakral bagi agama Yahudi. Ketiga, perpecahan kerajaan dan kehancuran oleh Babilonia 587 per 586 sebelum Masehi. Setelah kematian Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan, dengan Yerusalem sebagai ibu kota Yehuda. Meskipun kerajaan utara runtuh oleh invasi Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi, Yerusalem bertahan lebih lama di bawah kekuasaan raja-raja Yehuda. Pada tahun 587 per 586 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar kedua dari Babilonia menaklukkan Yerusalem setelah pengepungan yang panjang, menghancurkan bait suci pertama, dan mengasingkan sebagian besar penduduk Yahudi ke Babilonia. Ini adalah titik kritis dalam sejarah Yahudi yang dikenal sebagai pembuangan Babilonia. Keempat, kembalinya Yahudi dan pembangunan bait suci 538 sebelum Masehi. Setelah Kekaisaran Babilonia ditaklukkan oleh Persia di bawah Raja Kores Agung pada tahun 538 sebelum Masehi, Kores mengizinkan orang Yahudi yang diasingkan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci. Ini menandai dimulainya periode bait suci kedua, di mana Yerusalem kembali menjadi pusat kehidupan religius Yahudi. Periode ini juga ditandai dengan pengaruh Persia yang besar dalam tata kelola kota dan wilayah tersebut. Tetapi orang Yahudi diberikan kebebasan beragama yang lebih luas dibandingkan masa sebelumnya. Penaklukan oleh Yunani dan dinasti Seleukia 332 sebelum Masehi. Pada 332 sebelum Masehi, Alexander Agung dari Makedonia menaklukkan Yerusalem dan wilayah sekitarnya setelah mengalahkan Persia. Setelah kematian Alexander, wilayah ini jatuh ke tangan dinasti Seleukia yang berusaha menghelenisasi wilayah tersebut. Upaya ini menimbulkan ketegangan yang besar, khususnya ketika Raja Antiochus keempat Epiphanes dari Seleukia mencoba memaksakan kebijakan Helenistik secara paksa, termasuk mendirikan altar Zeus di dalam bait suci. Ini memicu pemberontakan Mokabemwa pada 167 sebelum Masehi, yang berhasil memerdekakan Yerusalem dan mendirikan kerajaan Yahudi yang mandiri di bawah dinasti Hasmonean. 6. Yerusalem di bawah kekuasaan Romawi 33 sebelum Masehi. Pada tahun 33 sebelum Masehi, Jenderal Romawi Pompeius menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya bagian dari Republik Romawi. Meskipun orang Yahudi tetap memiliki otonomi agama, Roma mulai campur tangan dalam urusan politik mereka.
Pada 37 sebelum Masehi, Herodes Agung diangkat oleh Romawi sebagai Raja Yudea. Dia memperluas dan mempercantik Bait Suci kedua secara besar-besaran, menjadikannya salah satu bangunan keagamaan paling megah di dunia kuno. Namun, hubungan antara Yahudi dan Romawi semakin memburuk, memuncak pada pemberontakan besar Yahudi pada tahun 66 sampai 70 Masehi. Pada tahun 70 Masehi, Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci kedua sebagai tanggapan atas pemberontakan. Kehancuran ini dianggap sebagai salah satu peristiwa paling traumatis dalam sejarah Yahudi, dan sejak saat itu Bait Suci tidak pernah dibangun kembali. Yerusalem di bawah Kekaisaran Bizantium dan awal Kristen, abad keempat Masehi. Setelah Kekaisaran Romawi memeluk agama Kristen di bawah Kaisar Konstantinus pada abad keempat Masehi, Yerusalem menjadi salah satu kota suci Kristen. Kaisar Konstantinus dan ibunya, Helena, membangun banyak gereja, termasuk gereja Makam Kudus di situs yang diyakini sebagai tempat penyaliban dan kebangkitan Yesus. Yerusalem menjadi pusat ziarah Kristen, dan Kekaisaran Bizantium mengelola kota ini hingga kedatangan Islam. Penaklukan Islam dan dinasti Umayyah 638 Masehi. Pada tahun 638 Masehi, pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem dari Kekaisaran Bizantium. Penaklukan ini berlangsung damai, dan Khalifah Umar memberikan perlindungan kepada semua tempat suci. Yerusalem kemudian menjadi kota suci ketiga dalam Islam, setelah Mekah dan Madinah, karena kaitannya dengan Isra Miraj Nabi Muhammad. Dinasti Umayyah membangun kubah batu pada tahun 691 Masehi di atas lokasi yang diyakini sebagai tempat berdirinya Bait Suci Yahudi dan Bukci Tuaisi Prach Amai. Masjid Al-Aqsa dibangun tidak jauh dari situ. Kedua bangunan ini menjadikan Yerusalem penting dalam tradisi Islam. Perang salib dan kekuatan Kristen di Yerusalem 1099 sampai 1187 Masehi. Pada tahun 1099 Masehi, selama Perang Salib pertama, tentara Kristen Eropa merebut Yerusalem dari tangan Muslim. Penaklukan ini disertai dengan pembantaian besar-besaran terhadap penduduk Muslim dan Yahudi di kota itu. Kerajaan ini bertahan hingga tahun 1187 Masehi, ketika Panglima Muslim Salahuddin Al-Ayyub berhasil merebut kembali Yerusalem setelah memenangkan pertempuran Hattin. Salahuddin mengizinkan kaum Kristen untuk tetap tinggal di Yerusalem atau pergi dengan selamat, memperlihatkan sikap yang jauh lebih toleran daripada yang ditunjukkan oleh tentara salib. 12. Kesultanan Mamluk dan Kekaisaran Ottoman 1517 Masehi. Setelah kekalahan tentara salib, Yerusalem menjadi bagian dari Kesultanan Mamluk yang berbasis di Mesir. Kota ini mengalami perbaikan infrastruktur, tetapi terus berada di bawah pengaruh berbagai dinasti Muslim hingga ditaklukkan oleh Kekaisaran Ottoman pada tahun 1517 Masehi. Di bawah Ottoman, Yerusalem menikmati periode stabilitas relatif dengan pembangunan kembali tembok kota oleh Sultan Sulaiman yang Agung pada abad ke-16. Yang masih berdiri hingga hari ini. Yerusalem tetap menjadi kota kecil namun memiliki makna besar bagi Muslim, Yahudi, dan Kristen. Perang Dunia Tersulasrido dan Mandat Inggris 1917 Masehi. Setelah Kekaisaran Ottoman kalah dalam Perang Dunia I, Yerusalem jatuh ke tangan pasukan Inggris pada tahun 1917 Masehi. Liga Bangsa-Bangsa kemudian memberikan Inggris mandat untuk mengelola Palestina, termasuk Yerusalem. Selama masa mandat Inggris, ketegangan antara penduduk Yahudi dan Arab Palestina di Yerusalem meningkat, terutama terkait tuntutan tanah dan klaim politik. Ketegangan ini terus meningkat hingga pertengahan abad ke-20. 12. Perang Arab Israel dan perebutan Yerusalem 1948 1957 Masehi. Setelah digelar deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948 Masehi, negara-negara Arab tetangga termasuk Yordania, Mesir, dan Suriah menyerang negara baru tersebut dalam Serika Perang Arab Israel 1948. Selama perang ini, Yerusalem terbagi menjadi dua,
Yerusalem Barat dikuasai oleh Israel, sedangkan Yerusalem Timur, termasuk kota tua dan situs-situs suci, dikuasai oleh Yordania. Garis pemisah ini dikenal sebagai Andan, garis gencatan senjata 1999. Di bawah kendali Yordania, akses Yahudi ke situs suci di Yerusalem Timur. Selama periode ini, Yerusalem Barat menjadi ibu kota de facto Israel, meskipun banyak negara dunia tidak mengakui hal ini secara resmi. 13. Perang 6 Hari dan Penyatuan Yerusalem, 1967 Masehi. Pada bulan Juni 1967 Masehi, Israel menghadapi Mesir, Yordania, dan Suriah. Dalam perang singkat ini, Israel berhasil merebut Yerusalem Timur dari Yordania, termasuk kota tua dan situs-situs suci bagi 3 agama besar. Dengan penguasaan ini, Israel menyatakan Yerusalem sebagai kota yang tidak terbagi di bawah kendalinya. Israel segera mencaplok Yerusalem Timur, dan pada tahun 1980 Masehi, Israel mengeluarkan Undang-Undang Dasar Yerusalem yang menetapkan bahwa Yerusalem lengkap dan bersatu adalah ibu kota Israel. Namun, tindakan ini tidak diakui oleh banyak komunitas internasional, termasuk PBB, yang menganggap Yerusalem Timur sebagai wilayah yang diduduki. 14. Konflik Israel-Palestina dan Yerusalem tahun 80-an hingga sekarang. Yerusalem tetap menjadi inti konflik Israel-Palestina yang berlarut-larut. Palestina melihat Yerusalem Timur kan sebagai ibu kota negara Palestina yang merdeka di masa depan, sementara Israel menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya. Berbagai perundingan damai seperti Perjanjian Oslo 1993 dan KTT Camp David 2000 mencoba untuk menemukan solusi bagi status Yerusalem, tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai. Ketegangan sering meningkat di sekitar situs-situs suci di Yerusalem, khususnya di kompleks Masjid Al-Aqsa. Pertikaian antara Israel dan Palestina berkali-kali meletus menjadi konflik kekerasan, seperti Intifada pertama, tahun 887 sampai tahun 933, dan Intifada kedua, tahun 2000 sampai tahun 2005, yang menyebabkan banyak korban di kedua belah pihak. Pengakuan internasional atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pada 6 Desember 2017 Masehi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa ICS secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan mengumumkan rencana pemindahan kedutaan besar ICS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Langkah ini memicu protes besar-besaran di Palestina dan negara-negara Muslim karena dianggap mendukung klaim Israel atas Yerusalem Timur. Pada 14 Mei 2018 Masehi, Kedutaan Besar Amerika Serikat resmi dipindahkan ke Yerusalem, bertepatan dengan ulang tahun ke-70 berdirinya Israel. Sejak itu, beberapa negara lain juga mengikuti langkah ICS, meskipun mayoritas negara dunia tetap mempertahankan kedutaan besar mereka di Tel Aviv sebagai bentuk penolakan terhadap pencaplokan Yerusalem Timur oleh Israel. Sejarah perebutan Yerusalem sejak ribuan tahun lalu menunjukkan betapa pentingnya kota ini secara politik, agama, dan budaya. Dari zaman kuno hingga modern, Yerusalem telah melalui berbagai fase penaklukan dan penghancuran, serta upaya rekonsiliasi yang belum berhasil sepenuhnya. Bagi Yahudi, Kristen, dan Muslim, Yerusalem tetap menjadi simbol spiritual yang mendalam. Hingga kini, status Yerusalem sebagai salah satu kota yang paling diperebutkan di dunia masih belum menemukan solusi yang final, terutama dalam konteks konflik Israel-Palestina yang terus berlangsung